Ketua DPW Partai Nasdem Jakarta Wibi Andrino menyebutkan mayoritas masyarakat Jakarta menginginkan Anies Baswedan kembali menjadi Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2024. Menurutnya hal itu terjadi karena banyak program-program baik yang dirasakan masyarakat Jakarta selama Anies memimpin. Kita juga mendengar karena yang kita rasakan bahwa kebutuhan masyarakat Jakarta terhadap our beloved former governor kita, Bapak Anies Baswedan untuk comeback itu sangat besar, majority. Dan saya rasa Bapak Anies Baswedan ini pastilah mendengar suara akar rumput dari teman-teman Nasdem di Jakarta untuk meminta beliau kembali lagi ke Jakarta. Saya rasa seperti itu. Tapi jelas sudah ditawari ya dari Nasdemnya secara official itu. Iya, pasti. Saya udah pasti kontak beliau, Pak Anies kembalilah ke Jakarta. Karena inilah rumah Pak Anies sesungguhnya. Kita bangun kembali lagi Jakarta yang kemarin sempat ditinggal berapa lama, yang dipimpin oleh pejabat sementara. Deklarasi. Kami warga kota Kecamatan Kebayoran Lama. Jakarta Selatan dengan ini menyatakan. Satu. Bahwa kami telah merasakan kinerja dari Gubernur Anies Baswedan selama bertugas di Jakarta pada periode 2017 sampai 2022 di mana warga mendapatkan kemudahan dan prioritas dari pemerintah Jakarta. Kami warga kota Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, dengan ini menyatakan bahwa kami telah merasakan kinerja dari Gubernur, kami telah merasakan kinerja Bapak Anies Baswedan selama bertugas di Jakarta pada periode 2017-2022. Kami warga kota Kecamatan Grogol Petamburan dengan ini menyatakan mendukung Bapak Anies Baswedan untuk kembali bertugas sebagai Gubernur Jakarta periode 2024-2029. Warga kota Gubernur Anies kami warga Kecamatan Kemayoran berdasarkan hasil rapat pertemuan pagi ini, alhamdulillah di udara yang cuaca yang cerah ini, kami warga Kecamatan Kemayoran menyatakan sikap deklarasi warga Kecamatan Kemayoran, warga kota Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat dengan ini menyatakan warga kota Kemayoran mendukung Gubernur Bapak Anies Baswedan untuk kembali bertugas di Jakarta periode 2024 sampai 2029. Dan pertemuan hari ini Kemayoran, Jakarta Pusat, 6 Juli 2024 atas nama warga kota Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat. Deklarasi. Kami warga Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dengan ini menyatakan. Satu.
bahwa kami telah merasakan kinerja dari Gubernur Anies Baswedan selama bertugas di Jakarta. Rupanya geliat masyarakat di bawah, akar rumput ini terus bergejolak, terus mengharapkan Anies ada di panggung politik Indonesia. Dan seperti kita dengar apa yang sudah disampaikan oleh Pak Anies Baswedan di berbagai kesempatannya, mengatakan bahwa kontestasi tertinggi dalam politik ya Pilpres. Apapun yang akan kita lakukan dalam peta politik di Indonesia pasti turun, pasti downgrade. Tapi bukan soal downgrade-nya barangkali, tapi bagaimana kemanfaatan itu bisa tetap ditebarkan ke sebanyak mungkin orang. Dan pilihannya memang beda-beda. Bisa saja Pak Anies bikin ormas, ya. Kemudian entah terlepas nanti ormasnya akan berubah menjadi parpol atau enggak, tapi ormas itu sendiri saya kira akan punya kekuatan besar sebagai sebuah gerakan penyeimbang atau parlemen jalanan untuk mengingatkan agar pemerintahan tetap berada dalam tidak keluar dari batas-batas yang semestinya. Tapi ternyata gerakan lain juga luar biasa hari ini. Warga Jakarta banyak sekali yang meminta Anies kembali memimpin DKI Jakarta. Saya kira terutama orang-orang yang merasakan manfaatnya, yang bahagia warganya, maju kotanya. Ada apa dengan Anies? Ini catatannya. Selama value Anies Baswedan tetap terpelihara dengan cara-caranya yang humanis. Ini humanis ini mengena sekali di hati Pak Anies ya. Itu adik-adik kita, kawan-kawan muda kita, generasi Gen Z dan milenial yang memberikan support terus-menerus, termasuk di ulang tahunnya Pak Anies yang ke-55 kemarin bikin ucapan selamat di berapa puluh stasiun kereta api lah katanya. Urunan, wah dahsyat luar biasa ya. Ini bagian dari gerakan perubahan. Jadi kalau Pak Anies bilang saya tetap di jalur perubahan, nah menurut Ustadz Tarmizi ini sudah sejalan kalau tetap kembali menjadi gubernur. Karena tagline-nya change and continuity ini selalu diusung oleh Anies Baswedan dalam setiap aktivitasnya. Kewenangan yang miliki digunakan sebesar-besarnya untuk kemajuan dan kebahagiaan warga Jakarta. Maju kotanya, bahagia warganya. Tahun 2021, penulis mendengar langsung gagasan CNC yang dicetuskan oleh Anies Rashid Baswedan. CNC atau Change and Continuity, perubahan dan keberlanjutan selama memimpin Jakarta sejak 2017 sampai 2022. Anies telah banyak melakukan perubahan. Saya kira ini fakta ya yang tidak bisa dipungkiri. Perubahan yang paling mudah kita lihat adalah 5 tahun berturut-turut pemerintah DKI Jakarta untuk pertama kalinya dalam sejarah mendapat predikat tertinggi dalam bidang laporan keuangan WTP, wajar tanpa pengecualian. Dan tentu ini bersih, real, bukan seperti kementerian yang SYL itu diminta 12 miliar gitu untuk jadi WTP. Aduh, ayo. Prestasi yang belum pernah ditoreh Joko Widodo ketika menjadi gubernur Jakarta, apalagi Ahok dan Jarod Saiful Hidayat. Saiful. Laporan keuangan Pemprov DKI mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan RI semasa Jokowi, Ahok, dan Jarot belum pernah mereka dapat WTP. Tapi ketika Anies 5 kali berturut-turut, artinya setiap tahun terjaga. Dan itu baru pertama kali. Saat Indonesia sedang marak-maraknya impor tenaga asing, justru Anies menggunakan putra-putri terbaik bangsa Indonesia membangun mahakarya Jakarta International Stadium berkelas dunia. Hasilnya dipuji oleh seluruh dunia. Itu hanya 2 contoh perubahan besar yang dilakukan Anies, tentu di antara sekian banyak perubahan yang dilakukannya di Jakarta ya, ketika ia menjadi gubernur. Kewenangan yang ia miliki ia gunakan sebesar-besar untuk kemajuan dan kebahagiaan warga Jakarta. Maju kotanya, bahagia warganya. Tagline-nya begitu ya. Yang kemarin dihancur-hancurin sama Heru Budi itu. Dan konon katanya dapat kabar Heru Budi elektabilitasnya bagus tuh, bisa nyalon gubernur. Waduh, itu dari mana itu, berbayar lagi aja. Jalan protokol Jakarta contohnya indah, rapih, modern, dan kekinian. Kampung Akuarium contoh lainnya. Dibela dengan kerja nyata tanpa banyak bicara. Ketika warga Kampung Akuarium digusur oleh Gubernur DKI Jakarta sebelumnya, Anies Baswedan datang membawa perubahan yang kini Kampung Akuarium merasakannya.
Jadi kalau kawan-kawan kampung akuarium tuh udah Anies banget itu. Merasakan sekali gitu. Gerakan perubahan melalui Anies kembali ke Jakarta melalui gagasan keberlanjutan terhadap program-program yang sudah tuntas tapi tidak di follow up oleh pejabat Gubernur DKI Jakarta Kampung Bayam contohnya. Bukan hanya tidak di follow up, dihancurin. Gerakan perubahan tak melulu soal menjadi oposisi atau kingmaker saja. Melakukan perubahan terhadap budaya kerja Pemprov DKI Jakarta merupakan bagian dari perubahan. Membereskan warga Kampung Bayam yang diterlantarkan juga bagian dari gerakan perubahan melalui keberpihakan terhadap rakyat kecil.